Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar farmasi, kita akan mengenal lebih dalam tentang farmasi. Di farmasi itu sendiri sebenarnya ada beberapa kelompok bidang ilmu ya. Nah, kelompok bidang ilmu ini menentukan fokusnya mau kemana sih teman-teman sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, ini KBI Farmasi. Untuk di UPN sendiri kita ada teknologi farmasi, kimia farmasi, biologi farmasi, farmakologi, dan farmasi klinis dan komunitas atau FKK. Dengan farmasi sosial kita sepertinya melebur ya ke dalam farmasi klinis dan komunitas. Gitu. Makanya sebenarnya farmasi sosial ini di diinklusi ke dalam sini seharusnya. Oke. Nah, untuk ranah teknologi farmasi itu sendiri, skupnya mencakup pertama formulasi sediaan farmasi. Jadi, sediaan farmasi kan ada banyak ya, ada sediaan farmasi yang solid, semi-solid, liquid, kemudian steril. Nah, ranahnya di sini gitu. Bagaimana kalian bisa membuat satu formulasi yang baik yang bisa diterima oleh pasien gitu atau konsumen. Gitu. Kemudian ini juga sangat menarik ya teman-teman. Memang kalau misalnya mau ke arah ranah sini, nah ini dibutuhkan suatu pengetahuan ya, prior knowledge yang komprehensif. Jadi pengetahuan tentang farmasi fisik, tentang apa namanya pengenalan bahan itu harus kuat di formulasi sediaan farmasi gitu. Kemudian juga dan tidak lupa ya aspek farmakologis gitu, efek-efek dari zat aktif, kemudian zat aktif itu sendiri, karena di formulasi sediaan farmasi ini cakupannya sangat luas gitu. Pertama kita harus menentukan si sediaan farmasi ini buat penyakit apa sih gitu. Misalnya penyakit sakit kepala gitu. Sakit kepala ada banyak kan apa namanya efeknya. Nah, itu nanti namanya studi praformulasi gitu. Dan studi yang dilakukan sebelum kita melakukan formulasi. Ini menarik teman-teman gitu. Pun sama halnya seperti kosmetik ya. Jadi teknologi farmasi ini sendiri nanti juga mengkaji tentang teknologi kosmetik. Nanti akan kalian pelajari di semester 6 ya insya Allah. Gitu. Jadi buat kalian yang senang membuat kosmetik, kemudian ya mungkin hobi juga ya, dan mungkin ingin membuat industri kosmetik sendiri ya silakan gitu. Atau misalnya kayak seperti kemarin kita menggunakan toll out gitu. Jadi kita punya formula, kemudian industri farmasi yang punya CPKB atau CPOB yang membuatnya, nah itu boleh. Kemudian kedua pengembangan eksipien. Nah pengembangan eksipien ini juga suatu apa ya, suatu skup yang mungkin worth ya buat dicoba ya. Itu karena Indonesia kan sedang menggalakkan swasembada bahan baku gitu. Jadi kita menurut Inpres yang nomor 6 tahun 2016 itu bahwa Indonesia harus sudah siap buat mandiri bahan baku gitu untuk menghindari embargo ya. Jadi kalau kita di embargo atau tidak boleh apa namanya negara lain itu mengirim ke kita gitu dari embargo, kita sudah punya ketahanan bahan baku sendiri gitu. Jadi aman lah untuk stok obat di dalam negeri gitu. Makanya eksipien ini atau pembuatan bahan baku itu sendiri sedang ramai-ramainya digalakan gitu. Kemudian juga eksipien tidak terbatas gitu. Kadang dari satu eksipien ternyata punya banyak fungsi gitu yang ternyata baru tahu gitu. Oh ternyata si eksipien X ini bisa loh buat suspending agent. Oh ternyata dia juga bisa loh sebagai gelling agent gitu. Oh, ternyata dia bisa loh sebagai apa namanya emulgator gitu dan lain sebagainya. Jadi untuk yang senang gitu, untuk yang punya passion di bidang pengembangan eksipien, teknologi farmasi, menyediakan lahannya ya. Dan ada drug delivery system, nah ini juga suatu ranah dari teknologi farmasi yang juga sedang ngetren-ngetrennya ya, di mana pengobatan konvensional seperti tablet oral itu sudah mungkin dalam tanda kutip ketinggalan zaman ya. Kalau di luar sudah ada FDT, Fast Integrating Tablet, jadi tablet diletakkan di
lidah, kemudian terdisintegrasi, kemudian terabsorpsi lewat membran mukosa. Ini juga ada transdermal gitu. Nah itu suatu bidang yang menarik ya. Biasanya dikaitkan dengan cancer juga untuk drug delivery system, karena bagaimanapun obat cancer itu methotrexate itu mungkin nanti teman-teman belajar ya. Si methotrexate ini dia tidak selektif ya, jadi dia menyerang semua sel, mau sel cancer ataupun sel tubuh kita sendiri. Jadi asalkan dia rapid generating itu atau terus membelah, nah itu pasti diserang sama methotrexate. Jadi gimana caranya kita bisa membawa si methotrexate itu ke tempat yang seharusnya gitu. Kalau dia di misalnya ada tumor atau kanker di payudara, ya kenanya di situ, di kelenjar mamainya gitu. Kemudian ada biologi farmasi, ranahnya ada fitokimia. Jadi kalau mau herbalan gitu di biologi farmasi cocok gitu. Nanti kalau misalnya mau ekstrak apa gitu, kemudian mau fraksi apa, isolat apa gitu, silahkan. Mikrobiologi ini juga salah satu bidang yang menarik gitu, karena perkembangan zaman ya, mikrobiologi itu sendiri, bagaimana memanfaatkan mikroorganisme untuk aspek farmasian. Karena bioteknologi, jadi dari mikro bisa langsung ke biotek gitu, kaitannya gitu. Bagaimana caranya dari mikrobiologi kita bisa mendapatkan suatu keuntungan gitu, keuntungan yang bisa dimanfaatkan, baik itu untuk upaya promosi kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan, mungkin dalam rangka kuratif atau menyembuhkan, dalam rangka promotif, dalam rangka rehabilitatif, seperti itu. Kemudian ini ada kimia farmasi, jadi tentang analisis zat aktif dan sediaan farmasi. Kemudian ada sintesis obat, gitu. Karena kita kan tadi seperti yang sudah saya bilang ya, jadi untuk bahan baku itu salah satu mungkin isu yang seksi ya, yang bisa dibilang ya, untuk dunia kefarmasian Indonesia itu sendiri gitu. Karena sampai sekarang pun masalah ini masih terus berkembang gitu, dan belum ada titik penyelesaiannya. Kemudian ini yang sedang digandrung-gandrung ya, biomolecular modeling. Jadi kalian menentukan ya kandidat obat itu dengan cara menggunakan software di komputer gitu. Kemudian kalian desain bagaimana ligannya gitu, ikatannya seperti apa, kemudian dari senyawa unknown yang kalian buat itu coba ditambahkan gitu. Misalnya kalian mau bikin pengobat untuk cancer gitu yang baru, dan kalian membuat suatu molekul obat yang afinitasnya atau daya ikat gitu dengan reseptornya kuat gitu. Nah coba aja gitu, atau misalnya daya ikatnya sekian dikatakan optimal gitu. Nah berarti bisa dilanjutkan ke tahap sintesisnya gitu. Jadi suatu kemajuan teknologi ya kalau saya bilang ya, dimana dengan penggunaan biomolecular modeling ini kita punya berjuta-juta kemungkinan ya adanya senyawa aktif baru. Kemudian juga ada bioanalisis. Jadi bedanya analisis yang ini dengan yang bioanalisis ini adalah, kalau bioanalisis ini kita menghitung kadar obat di dalam darah gitu. Kayak misalnya ada obat X lah gitu mau dicoba di Indonesia. Kira-kira obat X ini sama kuatnya nggak sih kayak obat yang ada yang udah existing sebelumnya gitu. Atau kalau misalnya nggak ada pembandingnya ya, apakah efektif gitu, kadarnya optimal, kemudian memberikan efek terapi yang optimal juga gitu. Ini di bioanalisis. Seru teman-teman, bagaimana kalian mengekstrak. Maksudnya mengekstrak itu adalah kan jadi ketika kita harus menganalisis ya kan, campuran materi fisiologis tubuh, darah, air liur, urin itu kan dari berbagai macam komponen yang di dalamnya. Nah, kita harus bisa gimana caranya si senyawa yang kita tuju itu bisa terambil dalam cairan sampel yang akan diinjeksi ke
alat instrumen kita, baik itu HPLC, KCKT, mungkin ditautkan dengan MS gitu, GCMS atau LCMS seperti itu. Bisa juga menggunakan UPLC. Spektro mungkin saya belum mendengar ya Genesis menggunakan spektro ya. Biasanya sih menggunakan HPLC ya, karena selektivitasnya lebih tinggi. Dan farmakologi nih buat yang senang nyuntik-nyuntik ya ke subjek uji gitu, berupa mencit, tikus, nah ini bisa nih di farmakologi. Gitu. Kalian bisa melakukan uji aktivitas, misalnya zat X diberikan kepada hewan uji nih menimbulkan efek nggak sih? Gitu. Misalnya menimbulkan efek dia sedasi atau seperti apa gitu. Kemudian uji toksisitas menentukan LD 50, lethal dose 50 gitu, di mana dosis yang kita berikan itu mematikan 50% dari jumlah populasi subjek uji gitu. Kemudian ada uji preklinis itu pada hewan ya. Kemudian ada uji klinis pada manusia. Itu ada uji klinis tahap 1, 2, 3, 4. Gitu. Nanti bisa kalian kaji lebih jauh ya teman-teman gitu, karena informasi bisa didapat dari mana aja teman-teman. Dan terakhir ini adalah farmasi klinis dan komunitas. Jadi sesuai dengan Permenkesnya ya, Permenkes nomor berapa tadi? Permenkes nomor 72 tahun 2016 itu terdiri dari berbagai macam aspek. Yang pertama pengkajian dan pelayanan resep, kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit. Ini kalau pelayanan informasi obat tuh hanya memberikan informasi obat ya, jadi kalian jelasin gimana cara menggunakannya, kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh ketika menggunakan obat tersebut. Kalau konseling itu lebih ke arah apa ya, lebih luas ya cakupannya, jadi cuma dari dia memakai obat gitu, bisa juga dengan terapi-terapi non farmakologis, misalnya pasien DM gitu, kemudian kalian lakukan konseling, oh berarti asupan untuk glukosanya harus rendah ya gitu, atau diganti gitu pemanisnya dengan menggunakan aspartam atau apa gitu. Jadi konseling lebih mendetail ya, dan itu salah satu poin yang menurut saya sangat urgent ya, sangat urgent di Indonesia ini, karena dengan konseling yang baik maka biasanya pengobatan lebih optimal teman-teman gitu. Kemudian banyak tanya-tanya konseling, dan itu nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah semester 7 tentang farmasi rumah sakit gitu. Kemudian ada juga Asfar, ada ya, asuhan kefarmasian ya, pelayanan kefarmasian seperti itu. Jadi menarik lah teman-teman. Dan kalau visit ya berarti mendatangi pasien gitu, memberikan obat dan sebagainya macam, melihat efeknya seperti apa gitu, pemantauan terapi obat. Kemudian menanyakan apakah ada efek samping gitu ketika menggunakan obat XYZ gitu. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat. Kira-kira ketika digunakan obat antihipertensi selama beberapa hari, efeknya gimana nih? Oh ternyata baik nih gitu, turun secara signifikan penggunaan obat tersebut ya, berarti penggunaan obatnya baik dan bisa diteruskan. Gitu. Kemudian ada pemantauan kadar obat dalam darah, yang terakhir dispensing sediaan steril seperti itu. Jadi misalnya kan pernah kalian lihat ya, ada pasien kemudian diinfus, nah diinfus kemudian diberikan suntikan, pernah lihat kan ya, suntikan isinya cairan gitu, kemudian dimasukkan ke dalam infus tersebut. Nah itu yang mendesain si cairan dalam suntikan itu ya kita gitu, kita yang mendispensingkan gitu, kita yang mengukur kadarnya berapa, kemudian perawat yang menyuntikkan ke dalam infus gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang buat teman-teman yang suka pelayanan ya, farmasi komunitas ini ya pelayanan banget gitu, sangat menarik. Dan memang arah dari apoteker pelayanan ya
nantinya, atau apoteker yang di rumah sakit ya, yang bergerak di bidang pelayanan ya pasien oriented gitu. Pasien adalah suatu tujuan gitu, suatu fokus dari pekerjaan seorang apoteker, bukan lagi tentang produk oriented. Kalau produk oriented ya berarti lebih ke arah industrinya ya, gitu, lebih ke arah industri melihat produknya seperti apa, kemudian laku atau enggak, nah itu produk oriented. Tapi kalau misalnya kita ngelihat, wah ini pasiennya apa namanya, ini satu sudut pandang aja ya, misalnya pasiennya dokternya ngasih obat paten gitu, mereknya tut gitu, mahal lah ya gitu. Kemudian pasien ini nggak sanggup gitu. Nah, sebagai apoteker kita bisa ngasih suatu suggestion gitu, kita telepon dokternya, Pak, Bu, Dok gitu, maaf nih, apakah saya boleh mengganti obat X ini dengan obat Y yang lebih murah karena pasiennya kondisinya tidak mampu membayar gitu. Nah, itu namanya pasien oriented gitu. Kemudian kita kasih tahu panjang lebar gitu, oh obatnya diganti dengan obat ini dengan efek yang sama bla 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 gitu. Kemudian disugesti, kemudian diberikan motivasi, dan itu juga bagian dari pekerjaan kita ya, karena kalau kita nggak care, kita nggak akan bisa jadi bagian yang integrated gitu dengan masyarakat, bagian yang nyatu dengan masyarakat gitu. Nggak akan disebut suatu profesi ketika nggak punya jamaah, nggak punya apa ya, nggak punya pasien lah ibaratnya ya. Kan dokter profesi karena dia punya pasien yang nungguin. Apoteker juga profesi, makanya dia juga punya pasien gitu, punya orang-orang yang dedicated terhadapnya gitu, yang istilahnya fanatik lah. Pokoknya kalau nggak ada apoteker X gitu nggak mau gitu. Nah itu udah ciri-ciri bahwa ketika kalian sangat diperlukan oleh orang-orang sekitar kalian, ketika kalianlah sudah menjadi apoteker sejati gitu. Baik, kurang lebih tentang KBI seperti itu. Nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya teman-teman ya gitu. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman, karena bagaimanapun jika tidak dari diri kita sendiri ya siapa lagi gitu. Kalau tidak dari sekarang kapan lagi gitu, kalau tidak dari apa, dari hal yang kecil ya akan sangat sulit sekali gitu, karena berat rasanya ketika kita memberitahu orang tapi kita sendiri nggak melakukan. Tetap semangat, tetap sehat. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.